Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kita masih pada pembahasan tentang Puskesmas. Buat teman-teman, jangan lupa dukung terus ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Persyaratan prasarana yang dimaksud meliputi kecuali A. Sistem penghawaan atau ventilasi dan sistem pencahayaan, B. Sistem air bersih, sanitasi, dan higien, C. Sistem kelistrikan dan sistem komunikasi, D. Sistem pengoperasian informasi dan sistem administrasi, atau E. Sistem gas medik dan sistem proteksi petir. Ya, yaitu kecuali yang D. Sistem pengoperasian informasi dan sistem administrasi. Pembahasannya, persyaratan prasarana pada puskesmas paling sedikit terdiri atas sistem penghawaan atau ventilasi, sistem pencahayaan, sistem air bersih, sanitasi, dan higien, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik, sistem proteksi petir, sistem proteksi kebakaran, sarana evakuasi, sistem pengendalian kebisingan, dan kendaraan puskesmas keliling. Itu dia persyaratan prasarana puskesmas. Kita ke soal nomor 2. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Persyaratan peralatan yang dimaksud meliputi A. Jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan, B. Kelengkapan izin edar, C. Standar mutu, keamanan, dan keselamatan, D. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang, atau E. Semua benar. Iya, semua benar. Di mana persyaratan peralatan puskesmas itu meliputi jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan, kelengkapan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, keamanan, dan keselamatan, serta diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Berarti A, B, C, dan D itu merupakan persyaratan peralatan yang dimaksud pada puskesmas. Kita ke soal nomor 3. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Persyaratan ketenagaan meliputi dokter dan atau dokter layanan primer. Selain dokter dan atau dokter layanan primer, puskesmas harus memiliki jenis tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari A. Perawat, bidan, dan ahli teknologi laboratorium medik, B. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, C. Tenaga sanitasi lingkungan dan nutrisionis, D. Tenaga apoteker dan atau tenaga teknik kefarmasian, atau E. Semua benar. Yaitu semua benar. Di mana jenis tenaga kesehatan lainnya selain dari dokter dan dokter layanan primer ialah terdiri dari perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik. Sehingga semuanya benar. Kita ke soal nomor 4. Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan A. Beban kerja dan jumlah petugas, B. Beban kerja dan jumlah penduduk, C. Jumlah penduduk dan luas bangunan puskesmas, D. Karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan, atau E. Kemampuan pelayanan dan beban kerja. Yaitu D. Karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. Di mana dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas itu dikategorikan menjadi berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. Berarti jawabannya ialah D. Soal nomor 5.
Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, puskesmas dikategorikan menjadi kecuali A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan perdesaan, C. Puskesmas kawasan perbatasan, D. Puskesmas kawasan terpencil, atau E. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Yaitu kecuali puskesmas kawasan perbatasan, di mana berdasarkan karakteristik wilayah, puskesmas dikategorikan menjadi 4. 1. Puskesmas kawasan perkotaan, 2. Puskesmas kawasan perdesaan, 3. Puskesmas kawasan terpencil, dan 4. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Kita ke soal nomor 5. Puskesmas kawasan perkotaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut. A. Aktivitas lebih dari 50%, penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. B. Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km atau hotel. C. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. D. Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan. Atau E. Semua benar. Ya, yaitu semua benar. Di mana puskesmas kawasan perkotaan itu merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan, yaitu poin A, B, C, dan D. Berarti jawabannya ialah semua benar. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 7. Puskesmas kawasan perdesaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perdesaan sebagai berikut. A. Aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris atau maritim. B. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel. C. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%. D. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas kesehatan, atau E. Semua benar. Ya, yaitu semua benar. Di mana puskesmas kawasan perdesaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perdesaan sebagai berikut. A. Aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris atau maritim. B. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel. C. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%, dan D. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas kesehatan. Sehingga jawabannya ialah semua benar. Kita ke soal nomor 8. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan perdesaan, C. Puskesmas non-rawat inap dan rawat inap, D. Puskesmas kawasan terpencil, atau E. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Tadi di soal sebelumnya itu puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah. Sedangkan di soal nomor 8 ini puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan. Jawabannya ialah C, di mana berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas itu dikategorikan menjadi puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Ini dia pembahasannya. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Kita ke soal nomor 9. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Puskesmas non-rawat inap merupakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan sebagai berikut, kecuali A. Pelayanan rawat jalan, B. Perawatan di rumah atau home care, C. Pelayanan gawat darurat,
D. Pelayanan ronsen, atau E. Pelayanan persalinan normal. Nah, di puskesmas non-rawat inap ini menyelenggarakan pelayanan apa-apa saja kecuali pelayanan ronsen. Untuk pelayanan ronsen ini tidak diadakan pada puskesmas. Ini merupakan rumah sakit. Nah, ini dia pembahasannya. Puskesmas non-rawat inap merupakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah atau home care, dan pelayanan gawat darurat. Nah, puskesmas non-rawat inap ini melaksanakan atau menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal, sehingga jawabannya kecuali pelayanan ronsen. Kita ke soal nomor 10. Setiap puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. Izin operasional diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota setelah puskesmas memiliki persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Izin operasional tersebut berlaku untuk jangka waktu. Berarti pertanyaannya, izin operasional puskesmas ini berlaku untuk jangka waktu berapa lama? A. 8 tahun, B. 7 tahun, C. 6 tahun, D. 5 tahun, atau E. 4 tahun. Ya, yaitu 5 tahun. Jawabannya ialah 5 tahun, di mana izin operasional puskesmas itu berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Berarti jawabannya ialah 5 tahun. Itu dia teman-teman pembahasan tuntas tentang puskesmas di part 2. Jangan lupa nonton part 1 tentang pembahasan tuntas puskesmas. Kita akan ketemu di pembahasan puskesmas di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video saya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Dan teman-teman yang mengikuti ujian SKB mudah-mudahan lulus menjadi ASN. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye-bye.